Shalom, salam damai sejahtera. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema Natal. Ada janda yang agung, usia 84 tahun, yaitu Hana. Sambil Lukas 2 ayat 36, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Lukas 2 ayat 37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Tuhan dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Lukas 2 ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Bapa dan berbicara tentang anak itu, Yesus Kristus, kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara terkasih, di Natal ini kita perlu mengingat seorang wanita yang sangat agung, perempuan yang agung. Dia seorang janda usia 84 tahun. Kenapa? Di Lukas 2 ayat 36, lagi pula di situ ada Hana, namanya Hana, seorang nabi perempuan. Dia seorang nabi perempuan, nabiah yang berbicara untuk menyuarakan suara Tuhan yang pasti tepat. Anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Sesudah dia kawin, dia hidup 7 tahun bersama suaminya. Di Lukas 2 ayat 37, dan sekarang ia janda. Dia menjadi janda karena suaminya meninggal. Tapi dia janda yang agung. Saudara yang terkasih, ada orang tertentu yang menganggap remeh janda. Itu sangat tidak bagus akhlaknya, karakternya tidak bagus, moralnya tidak bagus. Sedangkan janda tidak semua buruk karakternya. Mereka menyamakan semua janda diolok-olok. Padahal ada janda yang hebat, agung. Ada juga seorang pendeta, ibunya seorang janda punya anak 10. Tapi dia janda ini berdoa sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dengan moral yang baik. Akhirnya anaknya jadi pendeta, jadi pengusaha yang hebat. Orang-orang yang menghina janda, meremehkan janda, itu tidak berpendidikan yang baik. Harusnya semua janda dihargai. Kalau janda yang tidak bagus, diarahkan supaya jalan yang benar. Banyak janda yang mendidik anak-anak mereka berdoa sungguh-sungguh supaya anak mereka sukses dan mereka kerja dengan jujur dan bermoral dan menghasilkan banyak orang-orang berhasil di dunia ini karena ibunya janda bekerja keras. Janda artinya seseorang yang ditinggalkan suami, bukan kemauan dia. Kita tidak boleh meremehkan. Di sini Hana, ia janda dan berumur 84 tahun, sudah usia lanjut. Dia tidak pernah meninggalkan bait Tuhan. Dia setia pada Tuhan. Dia cinta Tuhan dan cinta kepada sesama manusia. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dia berpuasa, dia rela korbankan keinginan makan dia. Hana yang seorang janda ini, dia setia berpuasa dan berdoa untuk keselamatan umat manusia. Untuk Israel yang dipilih Tuhan, tapi Israel belum kenal Yesus Kristus. Maka Hana berdoa puasa untuk mereka agar Tuhan mencurahkan belas kasihan kepada bangsa Israel, termasuk untuk seluruh dunia. Dan Lukas 2 ayat 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Bapa. Dia datang ke tempat Yesus dilahirkan, dan dia mengucap syukur kepada Sang Pencipta itu Bapa, dan berbicara tentang anak itu Yesus Kristus. Dia bersaksi tentang Yesus Kristus kepada semua orang yang menantikan kelepasan Yerusalem. Dia berbicara kepada banyak bangsa Israel. Dia rela
bersaksi untuk Yesus. Mungkin dia sudah disukai karena bangsa Israel belum terima Yesus, belum percaya. Dia bersaksi, dia bercerita bahwa Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus berkata di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hana ini seorang wanita agung yang dipenuhi Roh Kudus dan bersaksi untuk Yesus. Kita hargai, hormati Ibu Hana yang seorang janda, dan janda lain pun harus dihormati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.